hina ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, sebab memang Engkau yang layak untuk disembah. Engkau layak menerima segala puji dan segala penghormatan dari kami umat manusia ciptaan-Mu, terlebih kami umat yang Engkau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kami persembahkan kepadamu untuk membalas segala kebaikan, tetapi kami ingin menyerahkan hidup kami ini pun masih ditandai dengan kekurangan dan kelemahannya. Kami memohon kepadamu, biarlah Engkau memberikan kami kesempatan dalam penyerahan ini untuk duduk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, untuk bisa mengerti dan menjadi percaya kepada Engkau dan melakukan segala perintah-Mu untuk kami hidup di dalamnya Tuhan. Inilah kerinduan kami, tapi kuasa kegelapan selalu mau mengganggu kami, mau menghalangi kami, mau menggoda kami, mulai saat pemberitaan firman dan selanjutnya perkembangan firman-Mu dalam kami. Sebab itu kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, berikanlah kami kesempatan untuk dengan damai sejahtera duduk di bawah kaki Engkau, untuk dapat mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau yang melanjutkan pemberitaan firman ini dalam hati kami, lewat kuasa Roh-Mu yang suci menerangkan segala kehendak-Mu, dan kami bisa mengerti serta tidak ragu-ragu untuk mengikutinya ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan suatu penyampaian yang perlu saudara perhatikan pada minggu ini. Pada minggu yang sedang berjalan nanti, kebaktian kita akan terbagi dua tempat. Yang pertama, kebaktian doa dan puasa di Batu, mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 12, hari Senin sampai pagi hari Kamis. Pada minggu yang akan datang ini, mulai besok, saudara-saudaraku rombongan ini akan berangkat ke Batu, sejumlah kurang lebih 320 orang lebih yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam doa puasa di Batu. Ini rombongan, ini kelompok pertama ibadah kita pada minggu ini. Kemudian kelompok yang kedua yang tinggal di Surabaya, sebab dari sekian banyak yang pergi ke Batu 320 dan masih banyak sekali yang tinggal di Surabaya, dan saudara pun masih mendapat kesempatan untuk berdoa pada tanggal 9 hari Senin besok sore jam 5:30 di tempat ini. Kemudian hari Selasa sore jam 5:30 juga di tempat ini, dan hari Rebu sore juga di tempat ini. 3 kali kebaktian untuk saudara yang tinggal di Surabaya yang tidak ikut ke Batu. Saudara mendapat kesempatan untuk berdoa. Berdoalah untuk saudara mendapat kesempatan jatah 3 kali ibadah doa penyembahan di tempat ini, dan saudara-saudara akan dilayani oleh semua pelayan-pelayan yang akan ditugaskan melayani saudara dalam doa penyembahan. Datanglah tepat waktu, selambat-lambatnya 5:30 sore. Saudara akan mulai dipimpin dalam doa dan penyembahan kurang lebih sampai jam 7 malam. Jadi waktunya sangat singkat ini, tetapi dengan waktu singkat ini dimaksudkan untuk kita menggunakan waktu sepadat-padatnya. Tidak kita membuang-buang waktu, tapi untuk doa penyembahan kita gunakan waktu sepadat-padatnya yang Tuhan berikan kepada kita. 1 jam lamanya untuk berdoa. 1 jam lamanya untuk berdoa. Di ayat yang lain juga kota Babel akan diremukkan hanya dalam waktu 1 jam.
Jadi kalau kita berada dalam doa, kita hidup. Tapi kalau di luar doa, nanti akan dikuasai oleh Babel. Dunia ini untuk dihancurkan juga hanya dalam waktu 1 jam. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-17. Saudara, Wahyu 17, saudara bisa baca di sana 17 dan 18. Dan saudara-saudaraku perhatikan ini baik-baik. Jadi doa ibadah kita pada minggu yang akan datang ini untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Hari Kamis, saudara-saudaraku, segala sesuatu doa ini sudah dipusatkan pada hari Senin sampai Selasa. Kamis tidak ada Bidstone di Jalan Johor. Tapi di sini nanti akan ada pemberkatan nikah. Ini pun suatu kebaktian yang perlu diperhatikan. Sebab dalam pemberkatan nikah banyak kita menerima berkat firman yang kita belum mengetahui, yang banyak kali merupakan suatu pertanyaan dalam hidup kita yang tidak terjawab. Dalam pengalaman banyak saudara-saudara mengalami bahwa dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah, firman itu dapat menjadi berkat bukan hanya kedua mempelai, untuk kedua mempelai, tapi buat semua yang mendengar. Kemudian pada hari Jumat kita kembali beribadah di sini dalam Bible Study seluruh kelompok. Jadi baik yang dari Batu maupun yang tinggal di sini, kita kumpul kembali dalam satu kesatuan yang memang tidak akan terpisahkan. Hari Sabtu kebaktian kaum muda tetap jalan sebagaimana biasa 5:30 sore. Dan kepada kaum muda saya anjurkan untuk bisa hadir, sebab saudara-saudaraku ada tema yang ingin Tuhan sampaikan kepada kaum muda untuk menjadi utusan-utusan Tuhan di hari akhir ini. Dan di sana juga dijelaskan tentang rintangan-rintangan apa yang dihadapi. Tadi malam saya sudah memulaikan dengan berita khusus ini untuk kita semua, tetapi tadi malam memang disampaikan untuk kaum muda. Saya mohon supaya kaum muda memperhatikan ini. Siapapun juga yang ingin menjadi utusan Tuhan dimanapun Tuhan menghendaki, silakan saudara memperhatikan. Sebab memang di saat yang terakhir ini kita akan menggunakan waktu semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Kemudian pada hari Minggu kita kembali kebaktian di sini 5:30 pagi dan di Jalan Johor jam 5:30 sore. Inilah kebaktian pada minggu berjalan ini. Mohon perhatian supaya kita menggunakan kesempatan. Jadi sekalipun ada rombongan yang pergi ke Batu, tidak berarti di sini tidak ada kebaktian. Ada kebaktian. Dan bagi sangkor musik, latihan saudara-saudara nanti akan mungkin diumumkan oleh pimpinan saudara. Dan marilah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kitab Wahyu pasal yang ke-12. Satu penyampaian juga yang hampir saya lupa adalah salam hormat dari keluarga Toteis serta permohonan bantuan doa untuk Bapak Toteis bersama Ibu untuk tetap dikuatkan. Mereka sangat berapi-api untuk datang ke Indonesia, dan saudara-saudaraku mereka tidak ingin membatalkan. Sebab begitu rencana tidak ke Indonesia, keadaan kondisi begitu merosot. Tetapi kalau kembali untuk datang ke Indonesia, dia semangat kembali. Begitu yang berita terakhir yang saya terima dari Nederland. Saya sampaikan kepada sidang jemaat, mohon bantuan doa dan juga doa yang sudah dinaikkan. Mereka ucapkan terima kasih. Mari kita memeriksa kitab Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini merupakan, saudara-saudaraku, jaminan kehidupan kita setiap hari. Pada hari-hari ini kita sudah berada pada kitab Wahyu pasal yang ke-12, menceritakan kejadian-kejadian akhir zaman. Soal waktu tidak dijelaskan dalam kitab Wahyu. Tanggal berapa, jam berapa, maupun urutan-urutan kejadiannya. Saudara-saudaraku, saya sudah memeriksa kitab ini
Saya tidak menemukan secara jelas urutan-urutan kejadian. Sebab untuk kejadian-kejadiannya ini Tuhan simpulkan dengan suatu perkataan, berjaga-jagalah, sebab waktunya sudah dekat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui waktunya. Malaikat di surga tidak tahu, anak itu tidak tahu, hanya Bapa di surga yang mengetahui waktunya. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan peringatkan kita, berjaga-jagalah. Suatu pertolongan besar Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan memberikan tanda-tanda, merupakan kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Dan itu banyak diceritakan dalam kitab Wahyu, mulai Fatsal 1 sampai dengan Fatsal yang terakhir, Fatsal yang ke-22. Jadi mari kita mau lihat kejadian-kejadian ini, saudara-saudaraku, di akhir saat, di zaman-zaman ini Tuhan akan menyatakan dirinya bagi kita sekalian. Wahyu Fatsal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Fatsal 12. Dalam pengajaran tabernakel ini suatu sinar kemuliaan, suatu cahaya kemuliaan. Dalam bahasa Ibrani disebutkan Shekinah glory. Ini sinar kemuliaan, digambarkan seperti sinar dari benda terang yang menyinari, yang menerangi bumi ini dan seluruh alam semesta, matahari, bulan, dan bintang. Itu sinar, dan dalam cerita ini merupakan suatu sinar kemuliaan. Dalam penulisan ini merupakan sinar kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan di akhir zaman ini. Mari kita baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, terus ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, jadi ini suatu keadaan dari gereja Tuhan di akhir zaman, suatu derita yang dialami oleh gereja Tuhan. Begitu berat, saudara-saudaraku, begitu berat jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai pun sudah dalam keadaan semacam ini, sudah dalam berselubungkan matahari, sudah bermahkota 12 bintang, dan di bawah kakinya ada bulan. Masih saja derita ini dialami oleh sidang jemaat akhir zaman. Dan ini, saudara-saudaraku, pernah dialami oleh orang Israel sejak di negeri Mesir. Mereka mengalami di sana bagaimana mereka ditipu, bagaimana mereka diakali oleh orang-orang Mesir yang dipimpin oleh rajanya, Raja Firaun. Itu gambaran dari setan. Mereka menderita dengan tipu daya dari orang-orang Mesir, dari rajanya Firaun, segala pengerah-pengerah. Mereka begitu menderita, saudara-saudaraku. Dan selain daripada itu, tidak cukup dengan dibohongi, ditipu mentah-mentah, saudara-saudaraku. Bangsa Israel ini masih menderita dengan mereka dianiaya. Mereka dianiaya begitu rupa dengan berbagai-bagai, baik pekerjaan yang berat maupun cambuk yang mereka terima. Dan memang tidak sedikit mereka yang jatuh binasa, mati oleh karena penderitaan. Banyak yang mereka alami. Sampai saatnya mereka harus keluar, saudara-saudaraku. Firaun masih mengusahakan, tidak puas dengan tindasan, tidak puas dengan siksaan yang mereka berikan. Saudara, suku bangsa Israel ini juga mau dibunuh. Dan mulai dari lahirnya bayi-bayi itu akan dibunuh. Semua bayi laki-laki yang lahir
harus dibunuh. Dan itu sudah dilaksanakan. Jadi 3 cara dari setan ini yang sekarang dilaksanakan terhadap anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ditipu mentah-mentah. Anak-anak Tuhan ditipu mentah-mentah. Sehingga anak-anak Tuhan rela tinggalkan Tuhannya. Anak-anak Tuhan rela tinggalkan jabatannya yang harusnya melayani Tuhan, karena tipuan dari setan yang menggunakan segala keadaan dunia ini. Anak-anak Tuhan rela untuk tinggalkan Tuhannya, tinggalkan ibadahnya, tinggalkan pelayanannya. Kalau tidak tipuan, saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan tidak mungkin mau tinggalkan Tuhan. Kalau tidak karena tipuan, anak-anak Tuhan tidak mungkin tinggalkan Firdaus. Saudara-saudara, mereka meninggalkan Firdaus untuk mengejar janji dari setan yang tidak akan pernah terwujud. Setan datang kepada iblis, setan datang kepada Adam dan Hawa dengan janji yang muluk, janji-janji yang muluk. Mereka menawarkan sesuatu yang lebih indah dari Firdaus. Kamu menjadi sama dengan Tuhan. Mereka ditipu mentah-mentah oleh setan. Mereka tinggalkan Firdaus. Mereka tinggalkan pemeliharaan Tuhan. Mereka tinggalkan suasana damai, mengejar janji tipuan dari setan. Dan apa yang mereka terima adalah hanya penderitaan. Ini yang dikerjakan oleh setan sekarang. Berapa banyak anak-anak Tuhan tertipu, benar-benar tertipu, sampai rela mengorbankan pelayanannya, rela mengorbankan ibadahnya, bahkan yang lebih gawat lagi, rela mengorbankan Tuhannya. Ia mengorbankan imannya kepada Tuhan, ia mengorbankan pengharapannya kepada Tuhan, ia mengorbankan kasihnya kepada Tuhan untuk mengejar janji dusta dari setan yang diakhiri dengan kebinasaan. Sebab itu kita hati-hati, saudara. Di hari-hari ini setan semakin hebat di dalam menggoda, di dalam menipu anak-anak Tuhan, dan memang sudah banyak yang tertipu. Dan ini tanda yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, juga dulu kepada murid-muridnya. Tanda akan kedatangannya adalah akan datang penipu-penipu, akan datang pemalsu-pemalsu, sampai memalsu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini kita harus waspadai di hari-hari ini, sungguh gawat. Yang kedua, setan memberikan suatu siksaan. Anak-anak Tuhan di dalam kitab Keluaran disebutkan mereka disengsarakan, mereka dengan segala keganasan, kebengisan, mereka itu disiksa, dianiaya, ditindas, tindasan-tindasan dengan beban dosa yang begitu hebat. Manusia sudah berbuat dosa, saudara-saudaraku, tidak lari kepada Tuhan. Manusia yang sudah berbuat dosa, jalan yang sebenarnya harusnya lari kepada Tuhan untuk minta kelepasan, untuk minta pengampunan. Tetapi tindisan, siksaan dari setan itu, orang berdosa ini dihalangi untuk datang kepada Tuhan. Begitu manusia berbuat dosa, diajak untuk lari dari Tuhan. Ini cara setan untuk
menindas manusia di hari-hari ini. Di dalam dosa tidak ada suatu kebahagiaan. Kalau ada dosa, ada kebahagiaan di dalam dosa, itu saudara-saudaraku suatu tipuan belaka, dan itu bukan kebahagiaan. Iblis menipu manusia seperti Adam dan Hawa, disuruh bersembunyi, disuruh menggunakan daun arah untuk ganti pakaian kebenaran, untuk ganti pakaian kesucian yang ia dapatkan dari Tuhan. Diganti dengan daun arah yang tidak tahan pada angin, yang akan layu pada waktu matahari panas, tidak bisa bertahan. Dan itulah yang ditawarkan oleh setan. Tapi herannya, manusia ini begitu sudah kena tipuan, mereka masih tetap mau, saudara-saudaraku, untuk ditindas, untuk disiksa. Lihat ulah manusia, lari dari Tuhan, kemudian menutupi dosa dengan dosa. Dosa membunuh umpamanya ditutup dengan dosa memfitnah orang. Dia sendiri yang membunuh, dia fitnah orang lain. Kemudian dia berdusta. Kemudian dia banyak dosa dipakai untuk menutup dosa. Dan ini berarti beban bertambah beban. Tidak dipikul hanya oleh tubuh ini. Beban dosa itu tidak seperti orang pikul karung. Kalau orang pikul karung yang berat, itu dipikul oleh tubuh ini. Tetapi dosa itu dipikul bukan hanya oleh tubuh ini, tetapi juga oleh jiwa dan roh. Bukan untuk sehari dua hari, bukan untuk 1 jam, tapi untuk selama-lamanya di dalam api neraka. Ini cara dari setan untuk menyiksa, menindas manusia yang hidup di bumi ini. Di sini saudaraku, kita lihat gereja Tuhan yang digambarkan bagikan seorang wanita selama masih berada di bumi ini, dalam bumi ini masih dalam pengaruh setan. Saudara-saudaraku, mereka berseru, mereka dalam kesakitan, masih di dalam kesakitan. Sebab memang di dalam, mari kita baca dalam surat Timotius. Ini sudah dibaca di dalam Bible Study, tetapi rasanya tidak rugi dibaca kembali. Mari, dalam surat Timotius kita baca. Dua Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya, akan menderita aniaya. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan akan memberikan kita kekuatan seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Setiap orang yang beribadah, wanita yang disebutkan dalam Wahyu 12 ini, gambaran dari gereja Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Ada aniaya. Tuhan Yesus juga membicarakan soal ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca di sana bagaimana keadaan kita. Hal ini saya beritakan bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Tapi justru ini kekuatan kita. Kalau kita terima ini dan berserah kepada Tuhan, ini bukan untuk melemahkan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita waspada dan kita menjadi orang yang sangat kuat. Aniaya itu tidak mempan untuk memisahkan kita dari Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-24.
Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa. Ya, ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Baca mereka itu. Membenci aku tanpa alasan. Jadi membenci aku tanpa alasan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Mari kita baca ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Kamu juga harus bersaksi. Jadi bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi, kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekarang Fatsal 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, jadi ini diberitakan supaya kita tahu jalannya nanti mengalami semua ini. Jangan kecewa dan menolak aku. Lihat, sesudah menyiksa ini masih ada kelanjutannya. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya, orang membunuh kamu dia menyangka itu suatu kebaktian bagi Allahnya. Sampai di situ. Jadi saudara-saudaraku, kita punya pengharapan. Memang zaman Israel juga di negeri Mesir sudah mengalami itu. Mereka ditipu mentah-mentah, kemudian dianiaya, ini yang kedua, dengan berbagai-bagai cara penganiayaan itu. Tapi semakin dianiaya, semakin berkembang. Orang Israel ini semakin berkembang dengan dahsyat memenuhi negeri. Sebab umat Tuhan itu tidak bisa dihabiskan dengan aniaya, dengan pedang, tidak bisa. Anak-anak Tuhan itu mempunyai suatu kekuatan dari Allah. Saudara-saudaraku, sebab Tuhan yang beserta dalam kesaksian, dalam ibadah. Saudara-saudaraku, Roh El Kudus bersama dengan kita. Saudara percaya? Roh El Kudus bersama dengan kita. Jadi sampai di sini kita lihat bahwa bangsa Israel juga sudah mengalami itu. Mereka dianiaya, akhirnya dibunuh. Dan pembunuhan ini mulai, saudara-saudaraku, mulai yang paling efektif mereka laksanakan adalah waktu kelahiran. Ini pembunuhan dilaksanakan oleh orang Mesir dan Firaun di saat kelahiran. Di saat kelahiran. Saudara akan perhatikan sekarang ini bagaimana setan bekerja di dalam gereja Tuhan. Penganiayaan bagi yang sempat lahir tapi dia masih menunggu. Di hari-hari ini masalah kelahiran yang akan dibunuh itu, saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang lahir baru. Begitu kelahiran baru. Saudara, kelahiran baru di dalam pengejaran tabernakel itu berada dalam tanda kolam tembaga, kolam basuhan, bejana pembasuhan. Tolong ditayangkan, bejana pembasuhan, bejana pembasuhan. Nah, ini saudara-saudaraku bicara tentang kelahiran baru. Tuhan bicara kepada Nikodemus tentang kelahiran ini. Tentang kelahiran ini. Kelahiran baru. Petrus bicara tentang kelahiran baru. Dalam
dalam kitab Wahyu 12. Dalam kitab Wahyu pasal 12, mari kita baca sekarang ayat 3 dan ayat 4. Saudara melihat dari siksaan yang disebutkan dalam ayat 2, bagaimana perempuan ini menderita. Dia berteriak kesakitan saat hendak melahirkan. Mari ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ya, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini setan dalam bentuknya yang sebenarnya. Dia masuk dan tampil bagaikan Raja Firaun. Waktu Musa lahir, setan ini masuk dan tampil dalam bentuk Firaun, Raja Firaun. Waktu Yesus lahir, saudara-saudaraku, waktu Yesus lahir, setan ini, saudara-saudaraku, masuk dalam bentuk dan penampilan Raja Herodes. Ia membunuh anak-anak, sama seperti Firaun membunuh anak-anak. Sekarang setan dalam wujudnya yang sebenarnya, seekor ular naga merah padam yang besar. Ia tampil. Coba ayat 4 sekarang kita baca ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Melemparkannya ke atas bumi. Terus. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Ia berdiri, dia menghadang perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Iya, jadi lagi dia mau merebut, dia mau membunuh anak yang lahir dari kandungan perempuan yang ada di hadapannya itu. Jadi dua tanda besar, dua tanda ini, seorang wanita perempuan mempelai perempuan Kristus dan dihadang oleh naga besar ini. Apa yang ia akan hancurkan? Ini saya. Memang wanita ini dia sengsarakan, tetapi juga anak yang akan lahir itu yang akan dia telan mentah-mentah, saudara-saudaraku. Jadi ulah dari setan ini sebenarnya sudah tergambar. Ulah dari setan ini sudah tergambar. Kalau kita mau buka mata untuk lihat, saudara-saudaraku, yang saya katakan kejadian-kejadian dalam Alkitab ini bukan sekedar sekedar sejarah, tapi merupakan nubuat yang harus kita bisa lihat penggenapannya di hari-hari ini. Zaman Firaun di negeri Mesir, bagaimana ulah Firaun itu. Zaman Yesus lahir, bagaimana ulah dari Herodes. Sekarang zaman ini akan diterapkan dalam gereja Tuhan. Biar kita buka mata untuk mengerti bagaimana setan menipu. Jangan gampang tertipu. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, kita ditebus dengan darah Yesus untuk menjadi milik Tuhan. Para imam-imam seluruhnya, saudara, ditabiskan dengan korban, baik korban darah maupun dengan korban makanan, untuk menjadi imam-imam. Ini suatu harga yang mahal, suatu proses yang meliwati dalam surat Timotius tadi Rasul Paulus katakan, meliwati suatu aniaya. Meliwati suatu aniaya, suatu derita, suatu sengsara, untuk ditampilkan menjadi orang yang melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, ini jalan, tetapi jalan itu yang akan menghasilkan sinar-sinar kemuliaan untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini, saudara-saudaraku, naga ini berhadapan dengan
perempuan ini untuk menunggu. Naga itu berdiri di hadapan perempuan hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dua tugas yang ingin dia capai dalam ayat 4 ini. Setan ini, saudaraku, dia akan menunaikan dua tugas besar yang juga oleh Tuhan sudah diajarkan pada waktu dia berada di bumi ini. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Ada dua tugas besar, saudara-saudaraku. Yang pertama, dengan ekornya ia akan menyeret bintang-bintang di langit dan menghempaskannya ke bumi. Melemparkan ke bumi, lebih tegas menghempaskan. Sebab kalau saya melihat apa yang terjadi sekarang ini, memang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sempat terseret oleh ekor naga ini bukan sekedar dilemparkan, tapi memang dihempaskan untuk hancur di bumi ini, saudara-saudaraku. Dan ini bukan main-main setan melakukan tugasnya. Dia tidak lakukan dengan kepalanya, sebab kepalanya memang sudah remuk. Kepalanya memang sudah remuk. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, setan itu masih punya satu kepala. Ular itu hanya tampil dengan satu kepala. Tetapi di sini sudah tampil dengan 7 kepala. Ini bukan berarti dia tambah hebat, tapi sesungguhnya dengan 7 kepala ini suatu pemalsuan untuk seakan-akan dia hebat. Tapi dengan 7 kepala itu berarti kepala yang tadinya cuma satu menjadi banyak, sudah remuk. Sudah diremukkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Jadi setan itu kepalanya sudah diremukkan. Dia tampil dengan 7 kepala. Ini sebenarnya bukan suatu kehebatan, tapi suatu tanda bahwa kepalanya itu sudah tidak satu lagi. Sudah remuk. Sudah pecah. Saudara tidak bisa menggambarkan bagaimana sengsaranya kalau punya kepala 7. Tidak usah kepala 7. Orang lahir dengan 2 kepala aja sudah tidak bisa dibayangkan bagaimana penderitaannya dengan 2 kepala. Bagaimana kalau dengan 7 kepala? Itu suatu penderitaan yang luar biasa. Tapi setan tetap menunjukkan bahwa dia seakan tidak mau kalah. Itulah setan. Setan itu, saudara-saudaraku, raja kegelapan yang sudah dikalahkan, sudah dihancurkan, tetapi tidak pernah mau ngaku kalah. Ini saudara mesti ingat ini, saudaraku. Ingat itu setan. Dia tidak pernah mau ngaku kalah. Jadi jangan lengas. Kalau saya tadi katakan ingat, bukan ingat-ingat untuk kita mengasihi dia, bukan. Ingat supaya kita tahu bahwa setan itu tidak mau ngaku kalah. Jadi jangan lengah. Oh, saya sudah ditolong oleh Tuhan, lalu lengah. Setan itu tidak pernah mau ngaku kalah. Dia punya 7 kepala, 7 akal jahat, 7 akal tipuan. Dia akan olah sedemikian rupa untuk lagi menipu manusia ini. Tetapi sekarang kekuatannya terletak pada ekornya. Ekornya ini menyeret sepertiga bintang di langit. Sepertiga bintang di langit. Dalam kitab Kejadian pernah diceritakan tentang suatu mimpi, tapi ini sebenarnya suatu penglihatan yang dilihat oleh Yusuf. Suatu penglihatan, suatu mimpi yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Dia melihat bahwa matahari, bulan,
dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Saudara bisa baca ceritanya, catat saja dalam kitab Kejadian pasal 37. Kitab Kejadian pasal yang ke-37. Saudara baca saja ceritanya di situ. Saya tidak baca di sini, saya ceritakan aja. Dan waktu dia ceritakan kepada ayahnya, dan kemudian ayahnya ini bicara. Ini mimpi model apa? Masakan aku, itulah bapaknya, dan ibumu. Ini gambaran matahari dan bulan, ini yang besar. Dan bintang-bintang, 11 bintang, itu 11 saudara-saudara dari Yusuf. Masakan mau menyembah engkau. Itu dalam cerita mimpi yang diceritakan oleh Yusuf kepada ayahnya. Tapi memang salah satu waktu terjadi bahwa benar-benar keluarga ini seluruhnya menyembah kepada Yusuf untuk mendapatkan gandum. Saya tidak bicara terlalu jauh soal itu, soal bintang-bintang ini. Saya hanya ingin menunjukkan ini suatu pengertian tentang anak-anak dari Israel, anak-anak Tuhan. Bintang-bintang ini bicara tentang anak-anak Tuhan. 11 bintang, sebetulnya 12, yang lainnya adalah Yusuf itu sendiri, sehingga 12 bintang, tapi 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Yusuf yang mempunyai hikmat, Yusuf yang mempunyai gandum, Yusuf yang mempunyai kedudukan. Dia mempertahankan ini, saya bicara ini untuk kita perhatikan. Yusuf ini dia mempunyai hikmat. Dia nyatakan itu dalam pengalaman, baik kematiannya maupun dalam pengalaman kebangkitannya, sampai dalam dia dipermuliakan. Dalam pengalaman kematiannya, dia pernah dibuang ke dalam perigi buta, dimasukkan di dalam bumi. Ini percobaan yang menyangkut masalah duniawi. Ini percobaan, ini pengalaman kematian yang ada kaitannya dengan pengalaman duniawi. Yusuf tetap berada dalam kebenaran. Dia tidak pernah coba untuk melepaskan diri dari kebenaran. Malah perhatikan baik-baik, dalam pengalaman kematian, dia dimasukkan dalam perigi itu, dalam sumur itu. Pakaiannya malah dipercik dengan darah anak domba. Dalam pengalaman kematian itu, saudara-saudaraku, pakaiannya yang berwarna-warna itu pemberian dari ayahnya, saudara-saudaraku, tidak dihancurkan, tetapi malah dipercik dengan darah. Pakaian itu kehidupan. Dalam pengalaman kematian, saudara-saudaraku, apalagi sekarang ini kita mengalami di tengah-tengah bangsa dan negara kita, gereja Tuhan juga turut dalam krisis moneter sekarang ini. Kesulitan, percobaan karena perkara duniawi. Ingat, di saat ini bukan untuk tinggalkan Tuhan. Di saat kita bagaikan dimasukkan di dalam sumur. Sebelum krisis moneter aja kita sudah susah, saudara-saudaraku. Anak-anak Tuhan di negeri ini mengalami kesukaran besar. Belum krisis moneter, kita sudah mengalami bagaimana kita dihantam tanpa sebab. Sudah susah. Sekarang dimasukkan lagi ke dalam perigi. Tetapi dalam hal ini bukan untuk meninggalkan Tuhan. Dalam kesempatan ini justru pakaian kita,
kehidupan kita mendapat percikan darah dari anak domba. Untuk diapakan? Untuk dibawa kepada Sang Bapa. Haleluya. Sekarang ini kehidupan ini dipercik dengan darah, dan pakaian ini akan dipersembahkan kepada Bapa. Lihat, apa ini pakaian anakmu atau bukan? Kita sekarang sedang hanya akan menjadi saksi bagi Tuhan. Dengan percikan darah ini, saudara-saudaraku, kita dibawa ke hadapan Roh El Kudus, ke hadapan Tuhan kita untuk menyaksikan apa dalam penderitaan semacam ini kita benar anak Tuhan atau tidak. Ini percikan darah. Yusuf dia tetap pegang itu. Kebenaran. Pakaiannya dipercik dengan darah anak domba, dibawa kepada Yakub. Kehidupan kita dipercik dengan penderitaan ini. Untuk diapakan? Dibawa kepada Tuhan. Untuk apa Tuhan mengakui kita anak Tuhan atau bukan? Apa kita ini bintang atau bukan? Kalau kita mengomel dalam keadaan dijual kepada Potifar, diperbudak, di sana ujian, di sana ujian lebih meningkat, di hadapan istri Potifar. Saudara-saudaraku, kehidupan dari Yusuf diuji untuk kedua kalinya. Kalau tadi percobaan menyangkut bumi, dia dimasukkan dalam perigi. Itu artinya percobaan itu dalam sekali. Kalau istilah kita sekarang mungkin sudah habis-habisan. Bukan di atas tanah lagi, tapi sudah masuk di dalam. Kalau hitungan para pemborong, para pembangun rumah, kalau sudah digali itu sudah minus. Seberapa dalam galian itu segitu minusnya. Berapa meter minus berapa. Jadi ini sudah minus keberapa. Sudah sampai pada perigi yang kering. Saya tidak bisa membayangkan perigi di padang belantara apa dapat air atau enggak. Padang belantara, gali perigi di padang belantara seakan sesuatu hal yang mustahil untuk mendapat air. Tapi kalau ada perigi bagi kita sekarang itu suatu gambaran dalamnya percobaan menyangkut ekonomi di hari-hari ini. Tapi bagi kita ujian sebagai orang beribadah melayani Tuhan. Apa kita tetap benar atau tidak untuk nanti dapat diperhadapkan kepada Tuhan. Pakaiannya ini, pakaian anak Tuhan, pakaian anakku atau bukan. Yusuf diakui, pakaian Yusuf diakui oleh Yakub, benar, ini adalah anakku. Dia sudah dirobek-robek oleh binatang buas. Saudara-saudara. Tapi yang sebenarnya Yusuf tidak mati. Yusuf malah ditingkatkan, dibawa pada Potifar. Dan di sana dia bekerja. Dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Dia menjadi berkat. Dia masuk dalam istana Potifar itu, dia di sana menjadi berkat. Dan segala apa yang ada di istana itu dipercayakan kepada Yusuf. Kecuali satu, istri dari Potifar. Tapi sekarang, satu waktu, Yusuf masih diuji. Sekarang bukan ujian kebenaran lagi. Ujian kebenaran ia sudah lulus. Ia dibawa pada ujian lebih tinggi. Ujian lebih tinggi adalah ujian kesucian. Menghadapi fitnaan. Dia difitnah memperkosa. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Difitnah memperkosa istri Firaun. Padahal dalam cerita Alkitab dikatakan yang sebenarnya adalah istri Firaun, yang istri Potifar yang senang kepada Yusuf.
dalam pelayanan yang begitu mendatangkan berkat. Saudara-saudaraku, jaga tentang fitnaan menyangkut kesucian. Dalam mendidik pengerja-pengerja, dan itu didikan juga buat saya dulu, sekarang saya lanjutkan kepada mereka. Saya katakan, kalau saudara dipakai, ada tanda-tanda pemakaian Tuhan, dan perhatikan saat fitnaan ini. Saat fitnaan itu lebih sakit daripada dimasukkan di dalam perigi. Sekarang yang diuji adalah kesucian. Pakaian itu direbut untuk kemudian dengan merebut pakaian itu untuk dipertontonkan. Saudara-saudaraku, bahwa Yusuf ini telah memperkosa, menggagahi istri dari Potifar. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Itu namanya fitnaan. Saya nasihati, dan itu nasihat yang saya pernah terima dan juga pegang. Kalau itu fitnaan, saudara-saudaraku, kalau itu fitnaan, kita tidak usah terlalu terpengaruh dengan hal itu. Memang mungkin untuk pertama kita seperti disok, diguncang untuk waspada. Tapi kalau itu fitnaan, kita tidak perlu terlalu banyak untuk membela diri. Sebab kalau Tuhan yang bekerja membela, itu luar biasa hasilnya. Musuh itu akan dihinakan, akan direndahkan serendah-rendahnya yang memfitnah ini. Sementara kita, kalau kita diam, pembelaan Tuhan merupakan berkat yang besar sekali. Kalau itu fitnah. Tapi kalau memang melakukan, saudara-saudaraku, ngaku supaya diampuni oleh Tuhan. Kalau memang melakukan, mengaku aja supaya diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan membuat jalan keluar dari percobaan itu. Tapi kalau murni itu fitnaan, itu memang suatu berkat. Itu pengalaman yang saya alami. Kalau dalam pelayanan seperti Yusuf, dalam pelayanan dia difitnah, dia tidak mengeluarkan pembelaan diri. Sebab memang tidak ada orang membela. Tidak ada orang yang bisa membela. Tidak ada saksi yang bisa memberikan dia pertolongan. Dan memang di saat itu justru kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk lebih menyerah kepada Tuhan. Sudah lihat apa yang terjadi. Yusuf memang dibuang, memang dimasukkan dalam penjara. Tapi penjara itu tidak bisa membelenggu hikmat Allah, Injil Allah yang ada di dalam dia. Tubuhnya masuk dalam penjara, tapi hikmatnya makin tumbuh. Orang difitnah itu bagaikan hidup dalam penjara. Mungkin dia dilihat orang melihat dia sinis. Lihat sana, orang lihat sana sinis. Semua orang, dia bagaikan orang dalam penjara. Disalahkan oleh banyak orang. Bagaikan dalam penjara. Memang di saat semacam itu tidak ada pertolongan dari manusia. Tidak ada manusia siapapun bisa nolong. Di dalam fitnaan tidak ada manusia siapapun bisa tolong. Sebab itu tidak usah cari pertolongan dari manusia. Kita bagaikan berada dalam penjara. Waktu dalam penjara, Yusuf ini punya hikmat begitu hebat diberikan oleh Tuhan. Di satu waktu ada 2 orang masuk dalam penjara bersama dia. Pegawai raja. Yang seorang pemimpin atau pegawai minuman, yang seorang pegawai makanan. Dua-dua salah dan dihukum. Tidak tahu sejauh mana mereka akan dihukum. Tapi satu malam orang 2 ini mimpi. Mimpi sama arti dari mimpi itu, tetapi pelaksanaannya berbeda. Yusuf, semua orang tidak ada yang bisa
mengartikan mimpi itu. Begitu diceritakan kepada Yusuf, hikmat yang ada pada Yusuf terbuka. Di dalam penjara, hikmat Allah, firman Allah yang kita praktekkan itu akan semakin tumbuh, tidak bisa dibelenggu. Dalam surat 2 Timotius pasal 2 kita baca, 2 Timotius pasal 2 kita perhatikan dalam ujian kesucian ini, saudara-saudaraku, memang merupakan suatu penderitaan, tetapi merupakan suatu kekuatan dari Allah. 2 Timotius pasal 2 mulai ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Karena pemberitaan Injil ini aku menderita. Karena mempunyai berita, mempunyai hikmat di dalam dirinya. Rasul Paulus menderita seperti Yusuf juga menderita. Oleh karena hikmat Allah yang ada dalam dia. Kemudian hari dia tunjukkan bahwa bukan manusia yang membawa dia ke sana, Allah yang membawa dia ke sana untuk memelihara hidup manusia ini. Itu hikmat dari Allah ada dalam dia. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Terus malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Dibelenggu seperti seorang penjahat. Jadi kalau dilihat orang, semua lihat itu sinis. Saya mengalami waktu saat difitnah, saudaraku. Orang-orang yang tidak kenal saya ikut-ikut fitnah. Ikut-ikut memfitnah. Membenci. Padahal orang itu tidak kenal saya. Cuma dengar-dengar namanya ada pendeta Pong. Orang cerita Pong, tidak tahu pingpong ke apa sudah di pingpong begitu. Sampai yang mana sih pendeta Pong itu? Tidak tahu, tapi sudah ikut membenci, ikut-ikutan. Begitu hebat, begitu hebat. Tapi kalau kita bisa tahan diam, sebab di dalam kita Tuhan mau taruh berita Injil. Ulangi ayat. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah itu tidak terbelenggu. Tidak bisa dipenjarakan. Yusuf masuk dalam penjara, tapi hikmatnya justru menjadi sempurna di dalam sana. Kita bisa masuk dalam fitnaan, tetapi kalau kita benar-benar adalah utusan Tuhan, di dalam itu proses kesempurnaan dari firman yang akan ditampilkan, saudara-saudaraku, menjadi sempurna. Firman itu tidak bisa dibelenggu. Terus, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Sebab itu aku sabar menanggung semuanya bagi itu. Bagi orang-orang pilihan Allah. Ya, bagi orang pilihan. Ini bintang. Ini orang pilihan Tuhan. Dari 12 bintang, Yusuf pilihan Tuhan. Ini bintang. Bagi orang-orang pilihan Tuhan. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 11. Benarlah perkataan ini. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Kalau kita bertekun, kita akan sampai dalam kerajaan raja-raja dan imam-imam. Kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tapi kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan. Inilah pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, juga dialami oleh Yusuf, juga akan dialami oleh anak-anak Tuhan di hari-hari ini, menghadapi ulahnya naga ini, menghadapi bintang-bintang. Semakin dahsyatnya, saudara-saudaraku, penyiksaan itu semakin hebat. Di sini, di dalam penjara, Yusuf dapat mengertikan sebuah mimpi. 2 buah mimpi, tapi satu arti.
Yang seorang dia katakan 3 hari engkau akan dikeluarkan dan kembali duduk dalam jabatanmu. Kemudian dia pesan, ini pesan orang dari dalam penjara. Dia pesan, kalau kamu sudah keluar, tolong ceritakan halku ini kepada sang raja. Mana tahu dia bisa mau nolong aku. Ini kelemahan, tetapi itulah manusia. Masih saja dia mengharapkan kalau ada orang bisa nolong. Tidak ada orang nolong. Kepada orang yang sudah ditolong ini pun dia berpesan, kalau kamu sudah ada di luar, ceritakan keadaanku di sini. Dia cerita, sebenarnya aku tidak berbuat, dan itu hal yang sebenarnya. Ceritakan, siapa tahu ada orang yang mau bisa menolong aku. Tetapi sudah lihat, begitu orang ini keluar dari penjara, dia tidak cerita tentang Yusuf yang sudah menolong dia, yang sudah membukakan rahasia mimpinya. Dia tidak cerita, dia lupa. Bukan sebulan dia lupa, 2 tahun. Lewat 2 tahun baru dia ingat itu cerita. Baru dia ingat Yusuf. Jadi saudaraku, pertolongan itu bukan datangnya dari manusia. Sudah minta tolong tetapi manusia tidak mampu menolong. Orang itu lupa. Ingatannya lumpuh sampai tidak menceritakan tentang keadaan dari Yusuf. 2 tahun sudah lewat. Sementara yang satu tadi ini memang dia dikeluarkan dan digantung. Burung-burung di udara makan jenazahnya yang digantung. Saudara-saudaraku, kita lihat percobaan yang akan menimpa orang-orang yang mengikut melayani Tuhan. Memang kalau kita mau beribadah, kita menderita aniaya. Itu disebutkan itu. Jadi di sekarang ini berita ini dibalik di hari-hari ini oleh utusan-utusan yang bukan dari Tuhan, dibalik dalam kita beribadah ndak usah kena aniaya. Padahal Alkitab itu jelas. Coba baca lagi ayat 12 pasal 3. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, sekarang pemberitaan banyak utusan-utusan tidak lagi memberitakan semacam ini. Takut. Saya bicara ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Saya punya pengalaman. Di suatu waktu saya pergi di satu negara, saya baru di airport, saya sudah dapat berita. Jangan bicara tentang pengajaran ini, nanti kamu ditolak. Kemudian di sana memang saya mendengar, kalau bicara tentang sengsara, nanti orang-orang sebanyak ini akan pulang, akan pergi, tidak mau lagi datang beribadah. Jadi itu saya dengar sendiri, saya lihat sendiri pemberitaan itu. Saya menjadi tahu, saudara-saudaraku, bahwa di hari-hari ini anak-anak Tuhan sedang diuji. Siapa anak Tuhan yang betul? Siapa anak Tuhan yang ada stempel dari Allah? Seperti Yusuf ini punya stempel untuk tahan berpegang, tidak akan gugur sekalipun ekor dari naga ini akan beraksi. Sebab itu kegiatan dari setan yang pertama untuk menggugurkan anak-anak Tuhan. Yusuf tetap bertahan. 2 tahun tidak ada yang nolong. 2 tahun sudah lewat. Orang yang dibebaskan tadi tidak menceritakan apa-apa. Di waktu itu Firaun bermimpi. Firaun sendiri bermimpi tentang mimpi yang tidak bisa diartikan oleh semua orang pandai di negeri Mesir. Waktu itu baru teringat ada seorang di dalam penjara. Di satu waktu, saudara-saudara, bintang ini bagaimanapun akan bersinar. Justru di tengah-tengah kegelapan semakin pekat nanti. Di saat itulah bintang ini akan bersinar. Bintang itu akan bersinar terang.
Dan kemudian Firaun mengutus orang, cerita, panggil kepada Yusuf. Dan Yusuf membuka arti mimpi itu. Dan dengan demikian, saudara-saudaraku, hikmat yang ada pada Yusuf ini semakin dibukakan. Jadi Yusuf berpegang pada stempel ini. Pada waktu dia mengalami penderitaan, ujian kebenaran, dia dimasukkan di dalam sumur buta, dia lulus. Stempel kebenaran ada. Stempel kematian ada. Waktu dia diuji tentang kesucian, dia lulus. Stempel kesucian, stempel kebangkitan itu ada. Waktu ia diuji tentang hikmatnya, Yusuf lulus. Dia distempel. Dia hidup dalam kemuliaan. Ini stempel yang harus ada. Orang semacam ini tidak bisa diseret oleh setan untuk dijatuhkan. Kehidupan kita sekarang ini sedang menghadapi stempel. Apa kita anak Tuhan betul? Apa kita anak Tuhan betul, saudara-saudaraku? Atau kita ini hanya ikut-ikutan? Memang pada mula pertama mungkin kita ikut-ikutan. Tetapi semakin hari kita harus semakin hidup untuk menerima stempel yang benar, untuk bisa ditampilkan bagikan bintang-bintang di langit. Ini cerita tentang bintang itu. Setan itu lihat. Setan akan lihat bintang-bintang di akhir zaman. Bintang-bintang yang berserakan bertebaran di tengah-tengah kegelapan, akan timbul bintang-bintang. Jadi kalau sudah melihat apa yang saya bicara tentang bintang ini, sekarang kita akan lihat ulah dari setan di hari-hari ini. Ekornya sedang merambat kemana-mana. Ke setiap gereja ekor ini masuk untuk menyeret. Dan dia akan berhasil sedikitnya sepertiga bintang. Setiap gereja dia akan masuk. Sebab itu dalam gereja ini, saudara-saudaraku, dalam gereja ini Tuhan memberikan kita suatu kekuatan. Dan kalau saya bicara ini tidak bermaksud untuk mengajar seseorang membenarkan diri sendiri untuk menjadi fanatik yang tidak benar. Tetapi saya harus beritakan bagaimana kalau nanti ekor naga itu datang untuk menyeret sepertiga bintang itu, kita tidak akan terseret. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada dua hal. Yang pertama, kalau kita tidak mau terseret, ada dua hal yang kita harus perhatikan. Tapi sebelumnya kita baca dulu perkataan Tuhan Yesus mengenai bintang ini. Perkataan Tuhan Yesus mengenai bintang ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Ini tanda kedatangan Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24. Ayat yang ke-23 dan 24. Ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, jadi ini penipuan nanti akan merajalela. Terus? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi ini merupakan ekor naga ini yang akan masuk di setiap gereja untuk mencari bintang-bintang. Terus? Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jika mungkin orang pilihan ini bintang-bintang yang terpilih. Saudara-saudaraku, mereka akan terima kasih. Dia akan seret dan dia akan hempaskan
hempaskan ke bumi ini. Perkataan hempaskan itu artinya kejatuhan yang menghasilkan penderitaan yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak bisa ditolong. Dan biar kita camkan ini. Sebab dalam ayat 25 dikatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Kejatuhan akhir zaman ini jangan main-main, saudaraku. Ninggalkan gereja, ninggalkan ibadah di akhir zaman ini, jangan main-main. Jangan pikir wah nggak apa-apa. Memang kelihatan tidak apa-apa, tetapi sesungguhnya di balik itu ada satu akibat yang dahsyat. Meninggalkan pelayanan di hari-hari ini bukan tidak ada apa-apa, tetapi sangat dahsyat akibatnya. Sebab itu sudah berada dalam suatu malapetaka untuk hanya tinggal dibanting, untuk tinggal dihempaskan dalam kejatuhan yang tidak ada orang bisa tolong. Tidak ada orang bisa tolong. Papa mama tidak bisa tolong. Siapapun tidak bisa tolong. Kalau saatnya dihempaskan, tidak bisa tolong. Kekuasaan apapun, kekuatan apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menolong kalau ekor dari ular naga itu sudah menghempaskan ke bumi. Sebab itu mari kita benar-benar tekun di dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Betapapun sedikitnya kesempatan yang kita peroleh, mungkin hanya seminggu sekali, mungkin hanya sedikit sekali waktu kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan memperlebar, akan memperluas kesempatan pada kesempatan-kesempatan yang lebih jauh, sampai kita dikuatkan benar-benar oleh Tuhan. Jadi saudara perhatikan bagaimana usaha dari setan sekarang ini sungguh-sungguh untuk menghempaskan anak-anak Tuhan. Setan tidak main-main dalam mau menjatuhkan anak Tuhan. Dia tidak main-main dalam soal kebenaran, dia akan jatuhkan. Dalam soal kesucian dia akan jatuhkan. Sampai nanti tempat kita di dalam kerajaan surga, dia pun akan halangi. Jangan sampai kita masuk dan duduk bersama dengan Kristus dalam memerintah bersama dengan dia dalam kerajaan 1000 tahun. Itu pun dia akan halangi. Setan sungguh-sungguh, saudara. Sementara anak-anak Tuhan main-main dalam ibadah. Setan sungguh-sungguh untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan. Tetapi anak-anak Tuhan main-main. Kekuatan tidak seimbang. Di hari-hari ini kekuatan tidak seimbang. Sementara setru, itulah musuh ini, sudah dalam kesiapan yang serius. Anak-anak Tuhan main-main dengan ibadahnya. Anak-anak Tuhan main-main dengan pelayanannya. Tidak mengetahui bahwa dia sedang dalam incaran yang maha dahsyat dari setan untuk dihempaskan. Kalau sudah dihempaskan, saudara-saudaraku, rumah tangga berantakan. Pekerjaan bisa berantakan. Kalau sudah rumah tangga berantakan, jangan pikir pekerjaan akan utuh. Tidak mungkin. Akan berantakan. Ibadah akan lumpuh total. Pelayanan sudah jangan bicara lagi pelayanan. Ibadah aja lumpuh. Jangan bicara soal pelayanan. Itulah akibat dari anak Tuhan main-main. Sementara setan sudah serius. Setan di akhir zaman ini serius. Sebab dia tahu waktunya singkat. Coba kita baca sebuah ayat. Sekalipun ini mendahului tapi tidak apa-apa. Sebuah ayat saya tunjukkan bagaimana seriusnya setan. Ayat 12. Kitab Wahyu 12. Ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah. Karena itu bersukacitalah. Hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Iya. Celakalah kamu. Ya, celakalah kamu. Hai bumi Hai dan laut. bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Iblis telah turun kepadamu. Dalam geramnya yang dahsyat. Dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya. Ini hal ini saudara-saudaraku, terdapat perbedaan besar antara setan dan anak Tuhan.
Anak Tuhan, saudara-saudaraku, menganggap masa Tuhan sudah mau datang. Dia anggap ini hari tidak bisa, nanti besok bisa ibadah. Dia menunda-nunda waktu. Ini hari jangan dulu, nantilah. Dia memperpanjang-panjang waktu. Dia tidak tahu bahwa setan ini, saudara-saudaraku, setan sekarang tahu betul waktu sudah singkat. Sementara anak-anak Tuhan masih senyum-senyum aja, masih rasa tidak ada apa-apa, setan sudah dalam keadaan geram sungguh-sungguh, sudah marah sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan ya masih ketawa-ketawa aja. Kekuatan tidak seimbang, persiapan tidak seimbang, sangat cenderung memberi kesempatan musuh, itulah iblis, untuk menang. Orang-orang semacam inilah yang akan diseret oleh sepertiga bintang. Saya sekarang mau bicara tentang bagaimana supaya kita jangan diseret. Bagaimana supaya kita jangan diseret. Ada 2 poin harus kita perhatikan. 2 poin ini satu batang ya. 2 poin. Padamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Ya, dia akan datang sebagai Raja. Datanglah kerajaanmu. Ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Yang kami beritakan itu bukan suatu dongeng isapan jempol. Terus? Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 18. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi memang sudah dalam doa itu, dalam doa penyembahan, Tuhan menyatakan situasi kerajaan Allah. Nanti kita akan berdoa, minggu ini kita berdoa. Sebagian nanti naik ke Batu, sebagian di sini, tapi kita sama-sama dalam berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Saya anjurkan supaya saudara datang 3 hari berturut-turut, setiap 5:30 sore di sini datang berdoa. Sementara ada yang lain akan naik ke Batu, ada yang dengan rombongan, ada mungkin dengan kendaraan-kendaraan sendiri. Tapi yang tidak sempat ke Batu berdoa, sebab Tuhan mau bicara. Kita mendengar suara yang datang dari surga waktu berada dalam doa, seperti murid-murid Rasul Petrus ini. Waktu dia dalam doa, dia mendengar suara itu. Saudara-saudaraku, suara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Keadaan Yesus di atas bukit itu sama dengan keadaan waktu dia datang kembali. Sama, itu dipertunjukkan untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar akan datang kembali. Ayat 19, ini yang pertama, perhatikan ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi. Iya, kami mendengarkan, diteguhkan oleh firman nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di dalam tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, terima kasih. Ini yang harus kita perhatikan. Di hari-hari ini, pemberitaan firman nubuat. Pemberitaan firman nubuat. Apa itu firman nubuat? Nubuat yang terbesar adalah pembukaan rahasia firman. Pembukaan rahasia firman. Bagaimana akan terjadi menyangkut kehidupan kita secara pribadi
menyangkut kehidupan kita bersama dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana kejadian yang akan terjadi di bumi ini. Ini diungkapkan oleh pembukaan firman Tuhan. Di sini disebutkan firman yang disampaikan oleh para nabi. Firman yang disampaikan oleh para nabi itu namanya firman nubuat. Bernubuat tentang apa-apa yang akan terjadi. Nah, nasihat di sini adalah alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan firman itu. Saudara perhatikan perkembangan firman nubuat itu mulai tampilnya hanya sebagai mungkin seperti lilin yang kecil, hanya seperti pelita. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Firman nubuat itu banyak kali dikecilkan dan memang tampilnya kelihatan kecil. Firman nubuat itu banyak kali begitu dijauhi. Ada yang ngomong kepanjangan, terlalu lama. Ada yang ngomong terlalu dalam, tidak bisa ngerti. Banyak alasan-alasan. Tapi kalau itu pembukaan firman, kalau itu rahasia firman, saudaraku, kalau kita mau tidak terseret dengan ekor ini, merupakan tugas pertama dari setan itu untuk menjatuhkan, menyeret bintang-bintang ini. Alangkah baiknya kamu memperhatikan firman itu, yang sekalipun hanya seperti lilin yang bercahaya. Kelihatan tidak terang, apalagi kalau dari jauh kita mungkin, wah itu cuma sebatang lilin, semacam pelita, mungkin kurang jelas. Dan kalau kita tidak meningkat dalam proses Tuhan memberikan kita meterai kebenaran, meterai kesucian, meterai kemuliaan dalam hikmat, kita akan menjadi orang bodoh, belum mendekatkan diri, sudah lebih dahulu jauh. Inilah nanti anak-anak Tuhan yang terseret ini. Tapi kalau kita pandai, kalau kita memperhatikan, mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Bahwa pelita itu akan semakin bercahaya. Lebih diperhatikan, lebih bercahaya. Lebih diperhatikan, lebih bercahaya, sampai cahaya itu masuk di dalam hati, menyinari kegelapan yang tadinya menguasai hati manusia. Dan kalau sudah sampai sejauh itu, saudara-saudaraku, gereja Tuhan akan ditampilkan dalam satu keadaan yang bersinar, sinar yang timbul dari dalam hati. Dan ini suatu pakaian yang tidak bisa dijamah oleh setan. Ini yang pertama. Saya mengikuti guru saya, dan pengalaman kami di situ, saudara-saudaraku, bagaimana guru kami memberikan pelajaran. Kalau orang tidak memperhatikan, dia tidak mengerti sama sekali, gelap sama sekali. Tapi kalau dia ikuti, dia memperhatikan. Saya harus mengakui, saudaraku, bahwa sekian banyak guru yang saya ikuti, yang saya dengar, ini guru yang sempat mendidik saya menjadi hamba Tuhan. Bagi saya dia sangat jelas. Kalau dia mengungkapkan sesuatu sangat jelas. Masih sangat banyak, saudara-saudaraku, ajaran yang dia tinggalkan, yang tidak mungkin saya bisa lupakan. Caranya harus memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan, akan jadi gelap sekali. Inilah firman nubuat. Itulah pembukaan firman. Semakin diperhatikan, semakin terbuka, semakin jelas, sampai terang itu masuk di dalam hati, sehingga akan sampai waktunya nanti, saudara-saudaraku, di mana kita tidak ada lagi kesempatan untuk mungkin membaca Alkitab lagi, tidak sempat lagi.
Tidak sempat lagi mendengar firman Allah. Saat itu firman Allah akan bersinar dari dalam hati kita. Dan kita bisa bersaksi dimanapun. Kita bisa berkhotbah dimanapun, saudara-saudara. Dalam waktu apapun. Mengapa? Sebab firman Allah itu sudah bersinar dari dalam hati. Firman itu sudah masuk di dalam hati. Dia bersinar bagaikan bintang timur yang terbit bersinar di dalam hatimu. Ini kata Rasul Petrus. Orang semacam ini dia tidak bisa diseret. Bintang semacam ini bintang yang punya sinar dari dalam keluar. Dia bersumber. Nasihat itu juga nasihat guru saya dulu. Cari sampai pada sumbernya. Kalau sebuah sungai saya ingat betul dia jelaskan, kalau sebuah sungai sumbernya itu kecil dan banyak orang tidak mau perhatikan. Orang mau tinggal di muara. Muaranya itu besar. Muaranya itu mungkin kelihatan begitu dalam, lebar besar muara sungai. Tapi selebar-lebarnya sungai itu sumbernya kecil. Jangan tinggal di muara, bisa kekeringan. Kamu harus cari sampai pada sumber. Kalau sudah sampai pada sumber, kita bebas. Kita benar-benar diperkaya. Sebab kekayaan muara itu berasal dari sumber yang kecil. Itu nasihat perumpamaan yang guru saya berikan. Dan saya ingat itu. Saya ikut dia dan saya mendapat kesempatan waktu itu sangat besar. Kesempatan sangat besar. Dan sebelum waktu itu dia belum menikah, dan kalau dia memeriksa firman Tuhan selalu saya yang dipanggil untuk ikut duduk. Dia berdoa, saya dikasih Alkitab bahasa Indonesia untuk saya baca, kemudian dia pakai bahasa yang lain. Saya membaca selalu dalam bahasa Indonesia. Saya melihat kesungguhannya dia memeriksa firman. Tapi dia katakan, ini muara, kamu jangan tinggal di muara. Cari sampai di sumbernya. Sumber itu kecil. Orang tidak perhatikan. Orang banyak tinggal di muara. Tapi kamu mudik sampai di sumber. Saya praktekkan itu. Oleh kemurahan Tuhan, firman ini masih bisa dilanjutkan sampai saat ini. Waktu almarhum meninggal, saya shock, betul-betul shock. Apa yang saya takutkan adalah, apa pengajaran ini masih bisa dilanjutkan? Pada waktu itu kami semua berharap dia, dan memang kami tidak menyangka bahwa dia begitu cepat dipanggil Tuhan. Tapi waktu ingat kemudian Tuhan berikan ini. Kalau kita mau memperhatikan itu saja, itu sumber. Memperhatikan. Jangan dulu bicara soal ngerti tidak ngerti. Memperhatikan. Kalau kita memperhatikan, Alkitab ini mengatakan, lilin yang kecil, pelita yang kecil itu akan mengusir segala kegelapan, akan mengusir segala ketidakmengertian itu. Keadaan yang semua yang kita tidak tahu itu akan disingkirkan kalau kita memperhatikan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, memperhatikan firman nubuat, sama seperti memperhatikan pelita. Kegelapan itu akan pergi. Begitu pelita itu dinyalakan, begitu lampu itu dinyalakan, segala yang tadinya gelap itu akan pergi dan kita tinggal dalam terang. Ini rahasia di situ. Ini sumber dari firman. Memperhatikan firman.
membaca firman, membaca Alkitab dengan penuh perhatian. Itu aja. Soal pengertian jangan dulu dikemukakan. Belum baca sudah bilang aku tidak ngerti. Belum dengar sudah bilang aku tidak ngerti. Dengar satu kali baru sudah bilang aku tidak ngerti. Mana ada seorang sarjana belajar satu malam aja sudah jadi sarjana? Nggak ada. Dia harus sekolah dari taman kanak-kanak. Kalau dia tidak lulus taman kanak-kanak, dia tidak bisa masuk SD. Kalau dia tidak bisa lulus SD, tidak bisa masuk SMP. Kalau dia tidak lulus SMP, tidak bisa masuk di SMA. Kalau dia tidak memperhatikan SMA, jangan harap dia bisa masuk di fakultas, di universitas. Dia harus memperhatikan sampai ujiannya semua sudah selesai. Baru dia katakan, ini ilmuwan. Ini orang mengetahui. Ini orang pandai. Itu suatu gambaran yang kecil. Jangan cita-citamu apa? Aku mau jadi Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi presiden. Tapi SD tidak mau perhatikan, PR tidak diperhatikan. Mana pernah bisa jadi presiden? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Dia harus memperhatikan. Baru mau dengar firman satu kali, wah kepanjangan. Tapi mau jadi raja di dalam kerajaan Allah. Saya kira tidak ada kemungkinannya, nggak ada. Umpamanya 100 kali saudara mendengarkan, 100 kali saudara mendengarkan firman Allah Anda mengerti. Siapa tahu ke 101 kali saudara akan mengerti. Jangan mundur saudara. Ikuti. Perhatikan sampai pada sumbernya, sampai pada pelita yang bercahaya ini. Dan kalau kita perhatikan, dia akan tambah bercahaya sampai sinar itu bukan lagi pelita, tetapi bintang fajar timur, yang bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saat itu tidak ada lagi yang kita tidak tahu. Saat itu saudara-saudaraku, saat itu gereja Tuhan sangat mengetahui apa yang ada di dalam benak orang, apa yang ada di dalam perasaan orang, apa yang ada di dalam pikiran orang. Dia tahu pada waktu itu. Sebab di dalam hatinya akan bersinar. Sudah dulu di zaman orang Israel, pada imam besar itu ada benda yang namanya Urim dan Tumim untuk mengetahui segala sesuatu. Bagi orang semacam ini tidak ada yang tersembunyi. Itu nanti akan dimiliki oleh gereja Tuhan. Jadi kalau kita sekarang hidup dalam gelap-gelap, coba sembunyi-sembunyi, di saat itu selain dari memang tidak bisa masuk, tapi kalau coba-coba nyelonong masuk, itu akan sangat dipermalukan. Sebab apa? Sebab apa-apa yang ada di dalam hatimu diketahui oleh orang. Semua orang tahu itu. Sebab sinar ini. Satu waktu saudara-saudaraku Petrus yang nulis surat ini, dia miliki sinar itu. Dan orang-orang pada jual barangnya, mempersembahkan untuk dipakai bersama. Ananias Safira datang. Dia berdusta. Nggak ada orang kasih tahu sama Petrus. Petrus kasih tahu, hei, kamu mendustai roh. Petrus tahu apa yang dia lakukan oleh suami istri ini. Dia tahu. Siapa yang kasih tahu? Firman yang ada di dalam hati itu bersinar. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi. Nanti di dalam gereja Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan selain daripada memang tidak bisa nanti akan ada dalam tubuh itu, tapi umpamanya tadi saya katakan mau maksa masuk, nanti akan dipermalukan. Sebab isi pikirannya orang tahu, isi hatinya orang tahu. Dia baru ngomong begini, orang sudah tahu tujuannya kemana. Sebab itu saya kemari kita perhatikan. Memperhatikan firman. Itu nomor 1. Memperhatikan firman. Seperti pelita sampai nanti bintang timur itu bersinar dalam hatimu.
Yang kedua, saya singkatkan aja ya. Yang kedua, kalau tadi kita memperhatikan firman, mulai dari saat mendengar semacam ini, sesudah kita mendengar, dulu kami di pastori Pendeta Injono, kalau kita pulang dipanggil satu-satu, jejer, ditanya, tadi khotbah apa? Ada satu yang selalu bilang, lali om, selalu lali. Aduh, kamu ini selalu lali, tiap kali lali. Dan memang dia lali sungguh, sampai sekarang hilang itu saudari itu, lali. Ada yang lain cerita tapi salah, wah. Yang lain ngomong, oh ya bagus. Ada yang lain dia malah uraikan lagi. Lain kali gurunya, wah, terkesan. Bagaimana orang ini? Dia sudah bisa, kamu nanti bisa jadi ini, bisa jadi ini. Dia banyak kali sebut begitu. Begitu. Itu memperhatikan. Jadi bukan hanya waktu mendengar. Di sesudah ini justru ini penting. Sesudah mendengar itu bagaimana? Itu perkataan lali, lalikan aja lah. Lupakan itu perkataan lali. Apa sekarang harusnya? Bahasanya Jawa ingat apa? Ingat? Eling. Nah, eling ngomong. Eling. Jangan lali, eling. Sudah mendengar firman ya, ingat, eling. Yang kedua, Filipi 2. Filipi 2 ini suatu proses. Filipi 2 satu proses. Tetapi saya hanya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana supaya tidak terseret. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, mendengar firman, mengingat firman. Mendengar firman, mengingat firman. Dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Kita baca saja dalam ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau kerja apa ya kerjalah dengan senang hati, jangan bersungut-sungut. Itu ada punya nilai tersendiri, saudaraku. Ada nilai tersendiri. Ada nilai tersendiri. Waktu kami dilatih, saya mempunyai suatu pengalaman kalau pekerjaan orang tidak suka, itu pekerjaan yang tidak enak, yang berat. Dan kalau ada pekerjaan yang diperebutkan, itu mungkin ada enaknya atau ringan. Saya di dalam hati saya sudah tahu. Kalau orang tidak mau pekerjaan ini, ya kalau suruh-suruh milih, biar saudara-saudara milih. Yang tidak ada yang milih ini, ya itu yang saya punya, sisanya saya punya. Biasanya yang berat-berat, yang susah-susah. Kalau tidak ada yang mau, ya itulah saya punya. Saya sudah tetapkan di hati saya. Sejak dulu kami pengerja banyak. Pekerja ini, kerja ini. Milih. Di tempat yang tidak enak, tidak ada yang suka. Saya ingat betul waktu kami praktik, saudara-saudara duduk dulu. Waktu kami praktik, waktu itu di wake meeting, di kebaktian rumah tangga. Ada kebaktian wake meeting yang agak besar, orangnya yang hebat-hebat datang di situ. Nah itu jadi sasaran rekan-rekan, aku mau di situ, aku mau di situ. Ada tempat yang datang di situ semua orang tua. Orang tua, maafkan kalau saya bicara ini tidak menghinakan orang tua, tetapi bagi kami waktu itu, wah itu orang tidak dipilih, itu orang tua, ada yang datang bongkok, ada yang kebanyakan miskin, orang-orang tua ini miskin, dan kebanyakan oma-oma, mbah. Nggak ada orang suka di situ. Ya saya lah di situ, saya duduk di situ. Tapi waktu saya dengar kalau mereka berdoa,
luar biasa. Saya langsung bilang, saya di sini aja. Di orang-orang tua-tua yang orang tidak suka, mereka nyanyi itu, wah, tidak karu-karuan lain kali. Aku juga yang mimpin nyanyian juga tidak karu-karuan. Jadi rame kebaktian kami itu, rame dengan tidak karu-karuannya itu. Tidak ada sangkor, sudah jelas. Wah, di week meeting lain sudah ada sangkornya, ada apa ya. Aku di situ aja. Orangnya juga sedikit. Lain kali ya. Tapi saya senang, sebab apa? Kalau saya nyanyi memang tidak senang, tapi orang-orang tua itu senang betul. Saya dengar doanya, oh Tuhan berkati Brupong, berkati Brupong. Itu aja doanya. Nggak ada doa lagi. Itu aja doa orang-orang tua ini. Kalau kami Beatstone itu, saya dengar dia berdoa. Dari permulaan sampai selesai, berkati Brupong, Tuhan. Ada yang Cupong, ada yang... Itu aja doanya. Saya bilang, saya di sini aja. Ini doa orang tua ini sungguh-sungguh. Kemudian dalam pelayanan saya selanjutnya memang saya senang sama orang tua. Favorit orang tua dan anak-anak. Sebab mereka itu sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sangat memperhatikan. Dan waktu kami keluar lebih jauh lagi, yaitu Tuhan masih tetap gembleng saya dengan orang-orang tua itu. Satu waktu saya buka sidang jemaat. Waktu itu tidak di Jawa, ini di luar Jawa. Itu anggota begitu banyak, tapi semua orang tua. Sampai saya pikir, Tuhan tahu keadaan saya ini. Kok yang dikirimkan orang tua melulu? Satu kampung itu orang tua, tapi saya hiburkan sama mereka. Kampung ini diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Lihat, penduduknya terdiri dari orang-orang tua. Banyak orang tua. Di kota-kota lain sudah hampir tidak ada orang tua, tapi di situ banyak orang tua. Dan itulah yang datang di dalam gereja. Bagi saya suatu penghiburan. Doanya, bekerja jangan bersungut-sungut. Baca terus. Ulangi. Supaya kamu tiada beraib, Iya. dan tiada bernoda. Ya, jadi lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Terus, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Terus, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bercahaya di tengah-tengah bumi ini seperti bintang-bintang di dunia. Sekarang ayat 16. Ini yang saya katakan, ini poin yang kedua. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Iya, terima kasih. Jadi hari Tuhan datang, kita tetap berpegang pada firman. Dua poin ini penting. Ini tidak akan jatuh, saudaraku. Dua poin ini penting. Nomor satu, perhatikan firman. Nomor dua, pegang firman Allah itu. Apapun keadaan, kondisi apapun, situasi apapun, dimanapun kita berada, berpegang pada firman kehidupan. Sebab dalam 2 Timotius dikatakan saatnya orang tidak akan berpegang lagi pada firman. Orang tidak tahan lagi pada pengajaran. Mereka akan tinggalkan. Dan disitulah keguguran anak-anak Tuhan akan dihempaskan ke bumi. Jadi mari saudaraku, pada pagi hari ini biar kita kembali dengan suatu ketetapan. Kalau ibadah, perhatikan firman. Perhatikan firman. Sikap kita masa lalu itu mungkin kita acuh tak acuh terhadap firman. Sekarang harus diubahkan, harus dibaharui. Tidak ada waktu lagi. Sekarang kita ada dalam pembaharuan sikap kita terhadap firman. Perhatikan firman. Perhatikan firman Tuhan. Saya mendapat kebahagiaan bersama saudara-saudara. Kalau di dalam pemberitaan firman kita sama-sama memperhatikan. Dan di samping itu dan di atas semuanya itu, Tuhan sangat senang kalau sementara firman Tuhan disampaikan,
kita memperhatikan, kita mencatat, bukan hanya di dalam kitab, tetapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita untuk kita lakukan. Dan kita akan mengalami yang namanya kasih Allah itu. Puji Tuhan. Jadi 2 poin ini penting. Untuk tidak diseret, ini pekerjaan dari setan ini untuk menyeret anak-anak Tuhan. Tapi untuk tidak diseret, perhatikan pemberitaan firman, berpegang teguh pada firman. Akan banyak nanti godaan-godaan membuat kita tidak lagi berpegang pada firman. Kita bangkit berdiri. Kita melakukan nyanyian rohani 201. Kasih dari surga. Dua 201.